Salam sehat, saya Dr. Gunawan. Kesempatan ini kembali cerita tentang lambung. Telah kita ketahui bersama, lambung mempunyai dinding yang sangat kuat. Lapisan sebelah dalam, lapisan lendir atau biasa disebut lapisan mukosa, mempunyai kekuatan yang lebih daripada lapisan mukosa di bagian saluran cerna yang lain. Begitu kuatnya sehingga lambung mampu menampung cairan lambung yang sangat-sangat asam. Cairan lambung atau asam lambung di bidang medis disebut faktor agresif, sedangkan dinding lambung sebelah dalam atau lapisan mukosa disebut faktor defensif. Asam lambung mempunyai kemampuan merusak, tetapi dinding lambung mempunyai kemampuan menahan, meredam risiko kerusakan. Normal terjadi keseimbangan antara faktor agresif dan faktor defensif. Tetapi kalau karena suatu sebab keseimbangan ini terganggu, faktor agresif dominan, maka terjadilah gangguan lambung. Gangguan lambung ini menimbulkan gejala-gejala yang di kalangan orang awam pada umumnya disebut sebagai gejala sakit mah, atau dalam bidang medis disebut gejala dispepsia atau sindroma dispepsia. Ternyata ada banyak faktor yang memudahkan terjadinya gangguan keseimbangan. Faktor-faktor yang mempermudah terjadinya gangguan keseimbangan ini adalah yang pertama, kebiasaan mengkonsumsi obat-obat tertentu secara rutin. Misalnya obat pengencer darah yang harus diminum seumur hidup, atau obat-obat steroid yang biasanya antara lain dikonsumsi oleh mereka yang menderita gangguan autoimun, atau konsumsi obat penghilang sakit atau nyeri sendi yang berkepanjangan, apalagi diperoleh tanpa resep dokter. Faktor yang kedua adalah kebiasaan mengkonsumsi makanan atau minuman yang merangsang perut. Misal, makanan yang terlampau pedas, makanan yang terlampau berlemak, bukan sekedar makan gorengan tetapi banyak mengandung lemak, makanan atau minuman yang terlampau asam, minuman yang mengandung kafein tinggi, contohnya kopi dan teh, atau minuman yang bersoda. Nah, atau makanan yang asam dan pedas, contohnya rujak. Faktor lain adalah faktor merokok, faktor kebiasaan mengkonsumsi alkohol. Juga bisa terjadi oleh karena masuknya kuman tertentu ke dalam saluran cerna. Lazimnya kuman-kuman bisa dimatikan oleh asam lambung, tetapi ada kuman tertentu seperti kuman TBC bisa tahan terhadap asam lambung dan lolos dan bisa menimbulkan TBC pada usus. Yang terkenal adalah kuman Helicobacter pylori. Kuman ini bukan saja tahan asam lambung, tetapi mampu berdiam di lambung, menimbulkan peradangan pada dinding lambung, menimbulkan infeksi yang berkepanjangan. Faktor selanjutnya adalah kegemukan atau obesitas. Obesitas meningkatkan risiko gangguan lambung. Faktor pola makan yang tidak baik, makan terlampau kenyang, sering terlampau kenyang, makan sangat sedikit karena takut gemuk, makan tidak teratur, makan terburu-buru, dikunyah tidak optimal, ditelan, memberatkan pekerjaan lambung, atau makan mendekati jam tidur, selesai makan kekenyangan lalu tidur. Nah, ini menaikkan juga risiko gangguan lambung. Faktor selanjutnya adalah umur. Bertambahnya usia,
lambung lebih sensitif. Dan satu lagi yang tidak bisa dilupakan adalah faktor kestabilan emosi. Orang-orang yang memiliki perasaan yang sangat halus, yang sangat sensitif, misal yang mudah tegang, mudah takut, mudah cemas, mudah menyimpan perasaan negatif, mudah mendendam, mudah sakit hati, mudah larut dalam kesedihan. Mereka yang sering mengalami perasaan seperti ini, perasaan-perasaan yang negatif, rentan gangguan lambung, asam lambung mudah meningkat. Karena itu pandai-pandai mengelola suasana hati. Nah, itu faktor-faktor yang memudahkan terjadinya gangguan lambung. Kalau dinding lambung sebelah dalam sebelah rusak, terjadilah peradangan pada struktur lapisan mukosa. Secara medis disebut gastritis atau peradangan pada lapisan mukosa lambung. Ada dua macam gastritis akut, kalau kejadiannya sangat mendadak oleh karena rangsangan yang begitu kuat dan menimbulkan gejala yang cukup hebat. Yang kedua, gastritis kronis, yaitu gangguan lambung yang gejalanya awalnya sangat-sangat ringan saja, bisa sembuh karena memperbaiki pola makan atau sambil mengkonsumsi obat-obat bebas untuk lambung. Tetapi kalau tidak terkelola dengan baik, gejala ini akan berkepanjangan, hilang, timbul, sembuh, kambuh, semakin lama semakin memberat. Nah, inilah gastritis kronis. Informasi sekian dulu, nanti kita lanjutkan di lain kesempatan. Salam sehat.